Halo bunda-bunda, kembali lagi bersama Diari Eli. Apa kabar bunda-bunda? Aku doakan bunda-bunda tetap dalam keadaan sehat dan murah rezekinya. Kenapa ya bunda-bunda, akhir-akhir ini aku tuh malas banget makan pagi. Beda kayak dulu, aku tuh nggak pernah ketinggalan untuk sarapan pagi. Tapi entah kenapa setiap pagi itu perut aku masih terasa kenyang. Jadi aku tuh makannya 2 kali sehari, siang dan malam baru aku makan. Nah beda kayak anak aku. Kalau anak aku biasanya aku memang membiasakan dia harus makan pagi, siang dan juga malam. Selebihnya itu cuma cemilan-cemilannya aja. Nah karena aku itu nggak makan pagi, jadi aku tuh biasanya masak 1 atau setengah muk saja. Kecuali suami aku itu pulang kerja, biasanya aku masak itu 2 muk. 2 muk itu biasanya cukup dari pagi sampai malam. Nah untuk makan siang hari ini jadi aku mau goreng ikan tongkol. Tadi aku beli tongkolnya takaran 15.000. Itu aku dapat 7-8 ekor. Biasanya dulu aku sering masak ikan ini dengan kuah kuning. Berhubung kata anak aku itu ikannya digoreng, jadi aku mau goreng aja untuk makan siang hari ini. Biasanya aku kalau masak yang bergoreng-goreng, aku nggak pernah ketinggalan dengan yang namanya lalapan, seperti terong rebus dan juga kacang rebus. Nah jadi nanti itu aku mau ke pasar beli terong sama kacang panjang. Biasanya aku juga kalau sudah lengkap tidak pernah ketinggalan dengan yang namanya sambal. Kalau makan tanpa sambal sepertinya ada yang kurang, apalagi ketika ada lalapannya. Aku itu paling doyan makan sayur-sayuran rebus, apalagi ditemani dengan gorengan ikan seperti ini. Nah kalau anak aku sendiri itu biasanya aku bikin cacapan. Biasanya aku hiris bawang merah, terus dicampur dengan garam dan micin sedikit, terus nanti diaduk-aduk dengan nasinya supaya ada kuahnya. Karena kata anak aku kalau makan gorengan ini dia nggak mau nasinya kering, jadi dibikin cacapannya. Untungnya anak aku itu tidak pernah pilih-pilih makan, jadi apa yang aku masak dia tetap ikut makannya. Anak aku itu tidak pernah protes apa yang aku masak, kecuali dia sering merequest aja jenis-jenis makanannya. Nah itu tadi aku masih ada sisaan lemon sedikit, jadi itu lemonnya untuk aku gunakan marinasi ikan ini tadi, dan sebagian lemonnya aku gunakan untuk aku mencuci piring. Karena biasanya kalau aku mencuci piring itu menggunakan lemon, minyak-minyak yang di piring itu cepat sekali hilang. Jadi sebagian lemonnya nanti mau aku pakai untuk cuci piring. Oh iya bunda-bunda, aku itu masih penasaran ketika goreng ikan itu agar ikannya tidak lengket di rinjing. Karena kan biasanya wajan ini aku gunakan untuk tumis-tumis, jadi baru hari ini aku gunakan untuk goreng ikan. Tapi ikannya kok bisa lengket gini ya bunda-bunda. Untungnya pas aku membaliknya itu ikannya tidak hancur, karena kan biasanya aku menggunakan wajan yang khusus untuk goreng ikan, tapi wajannya itu masih kotor, jadi mager banget aku itu untuk mencuci. Karena tadi aku cepat-cepat jadi aku terpaksa pakai wajan yang ini. Banyak juga yang bilang kalau kita pakai wajan baru itu memang masih lengket-lengket ketika pakai untuk menggoreng. Tapi wajan aku ini nggak baru bunda-bunda, cuma biasanya kan aku gunakan wajan ini untuk tumis-tumis. Tapi kok masih tetap lengket-lengket gini ya bun? Tolong dong bun bagi tipsnya supaya goreng ikan itu nggak lengket di wajan. Nah tadi kan aku habis beli beras, jadi hari ini aku mau masak. Jadi aku mau masak 2 dari setengah mangkok yang aku pakai ini. Biasanya kan aku menakar 2 muk itu kan pakai kaleng susu. Berhubung karena kaleng susunya nggak ada, jadi untuk menakarnya aku pakai mangkok aja. Nah biasanya kalau aku cuci beras itu 3-4 kali. Memang harus sampai bersih-bersih sekali ya bun. Untuk takaran airnya itu aku lebih banyak dari setengah jari, karena kan kalau anak aku itu makan dia suka nasinya yang sedikit lembek. Berhubung apalagi gigi anak aku itu sensitif, jadi aku buatkan nasinya yang sedikit lemah supaya dia tetap bisa makan. Oke bunda, sampai di sini dulu curahan hati aku. Bye bye.